Sobat muda pasti ingat dengan kata-kata buku adalah jendela dunia kan? Ya, dengan membaca buku maka wawasan seseorang akan semakin bertambah. Karena buku merupakan sumber informasi untuk mengetahui berbagai pengetahuan dari seluruh aspek di berbagai belahan dunia. Berdasarkan survei yang dirilis Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO tahun 2014 mencatat rata-rata hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Angka minat baca yang rendah ini tentunya sangat memprihatinkan ya. Tak hanya itu, Indonesia juga menduduki peringkat 60 dari 61 negara dalam hal minat membaca menurut World's Most Literate Nation Ranked yang dirilis pada tahun 2016. Nah, guna meningkatkan minat membaca di kalangan masyarakat Indonesia, maka Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir dengan tampilan yang lebih modern dan berteknologi. Terdiri dari beberapa bagian, yakni bagian depan berisi galeri lukisan, foto, dan instalasi dari berbagai seniman lintas generasi. Bagian sayap gedung terdapat satu bangunan khusus bernama Galeri Kepresidenan Republik Indonesia. Galeri tersebut berisi segala sesuatu mengenai Presiden Negara Republik Indonesia dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Dan terakhir, gedung utama yang terdiri dari 24 lantai operasional dan 3 basement. Tapi bagaimana ya sejarah adanya perpustakaan umum di Indonesia? Pasti sobat muda juga bertanya-tanya kan? Yuk kita kulik. Perpustakaan umum yang kita kenal saat ini ternyata sudah hadir sejak masa kolonial bersama dengan datangnya bangsa barat pada abad ke-16. Mulanya perpustakaan didirikan untuk menunjang misi penyebaran agama mereka dan berlanjut untuk kepentingan pendidikan hingga propaganda. Perpustakaan pertama yang ada kala itu bernama Perpustakaan Gereja di Batavia atau Jakarta. Diresmikan pada 27 April 1643, perpustakaan ini dipimpin oleh seorang pustakawan bernama Dominus Abraham Fierenius yang menjadi tonggak dimulainya kehadiran perpustakaan dan tidak lagi diperuntukkan bagi keluarga kerajaan saja, melainkan juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Berjalannya waktu, ternyata pemerintah Hindia Belanda juga memiliki perpustakaan rakyat loh. Didirikan oleh Volkslecture, pengelolaan perpustakaan ini diserahkan kepada sekolah rakyat. Perpustakaan ini melayani murid dan guru serta menyediakan bahan bacaan bagi rakyat setempat. Lantas, kapan Perpustakaan Nasional Indonesia berdiri? Sobat muda, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, dunia perpustakaan juga mengalami perubahan dan perkembangan loh. Era pasca kemerdekaan ini dapat dimulai dari tahun 1950-an. Perpustakaan Yayasan Bung Hatta ini memiliki koleksi yang berfokus pada pengelolaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia, tepatnya pada 25 Agustus 1950. Namun pada 1962, lembaga tersebut diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan berubah nama menjadi Museum Pusat dan berubah nama kembali menjadi Museum Nasional. Sedangkan perpustakaannya dikenal dengan Perpustakaan Museum Nasional. Nah, dalam rangka merayakan Hari Jadi Perpusnas Republik Indonesia pada 17 Mei 2023, Sobat Muda akan kami ajak untuk melihat ada apa saja ya di gedung perpustakaan yang megah ini. Langsung saja yuk kita telusuri. Perpustakaan yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dan memiliki tinggi 126,3 meter dengan luas sekitar 57 hektar ini digadang-gadang sebagai perpustakaan tertinggi di dunia loh.
Bangunannya megah dengan desain minimalis menghapus kesan membosankan yang selama ini melekat pada perpustakaan di Nusantara. Seiring perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, Perpustakaan Nasional Indonesia kini dilengkapi berbagai fasilitas yang mumpuni. Perpustakaan Nasional tak hanya menambah buku fisiknya, tetapi juga mengembangkan layanan serba digital. Beberapa fasilitas yang ada di perpustakaan yang diresmikan pada 14 September 2017 ini adalah layanan anak, layanan disabilitas, layanan lansia, layanan multimedia, dan masih banyak lagi. Di lantai 19 gedung Perpusnas terdapat layanan multimedia. Layanan ini terbagi menjadi 2 ruangan, yakni ruangan untuk pengunjung yang membawa laptop dan ruangan yang berisi komputer untuk pengunjung yang tidak membawa laptop. Selain itu, di Perpusnas ini juga terdapat mini theater, ruang audiovisual, hingga ruang pameran yang bisa sobat muda kunjungi. Jika dahulu buku-buku di Perpustakaan Nasional yang lama hanya boleh dibaca di tempat, sekarang sobat muda bisa meminjam buku-buku ini dengan batas waktu tertentu. Tapi sebelumnya sobat muda harus daftar menjadi anggota dulu ya. Caranya mudah kok, tinggal isi data diri, lalu difoto, dan kartu pun siap dicetak. Kartu anggota ini bisa sobat muda dapatkan secara gratis. Setelah menjadi anggota, maka sobat muda bebas memilih buku serta mengakses beberapa fasilitas yang ada di sini. Total kurang lebih terdapat 2.600.000 koleksi buku yang dimiliki Perpusnas Republik Indonesia. Dengan desain bangunan yang modern dan dibuat senyaman mungkin, merupakan salah satu langkah agar lebih banyak lagi pengunjung yang datang dan betah berlama-lama di perpustakaan. Bosan membaca di dalam ruangan, sobat muda bisa mencoba membaca dengan cara yang tidak biasa. Langsung saja ke lantai paling atas di gedung ini, yaitu lantai 24. Sobat muda bisa menemui buku-buku bertema Nusantara di sini. Ini nih yang tidak biasa, ada ruangan terbuka dengan bangku-bangku yang disediakan untuk membaca. Jadi, kalau sobat muda mau membaca sembari menikmati angin sepoi-sepoi, plus pemandangan Jakarta yang indah, tempat ini pilihannya. Perpustakaan Nasional ini dibuka setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Jadi gimana sobat muda? Apakah kalian tertarik untuk berkunjung ke sini?